Welcome to Revival Worship Church. Selamat datang dalam ibadah online service dari Gereja Revival Worship. Selamat hari Minggu. Saya percaya keadaan kita semua dalam keadaan yang baik. Dan kalaupun hari ini ada berapa di antara kita mungkin keadaannya kurang baik, mari kita menghampiri Tuhan dan dengan ucapan syukur kita datang korban kita, membawa pujian kita. Dan saya percaya saat kita beribadah, kekuatan, kuasa, berkat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita. Anda boleh mengajak keluarga, saudara, atau orang-orang di sekeliling Anda untuk beribadah, menghormati Tuhan, dan kita menghampiri Tuhan. Alkitab mencatat 2-3 orang bersekutu, berkumpul dalam namanya, dia hadir. Dan ketika dia hadir, kuasa, anugerah, rahmatnya turun dalam setiap hidup kita. Mari saat ini sebelum kita beribadah, kita bersama-sama satu di dalam doa. Terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan kami boleh hidup sampai hari ini. Dan hari ini kami boleh ada di hari Minggu, di mana Engkau memberikan kami kesempatan boleh beribadah. Kami bersyukur Tuhan. Dan biarlah Engkau memberkati seluruh ibadah kami, sehingga lewat pujian, penyembahan, firman, itu boleh menjadi berkat yang kuat, kekal, dan penuh buat setiap hidup kami. Kami ucapkan syukur dan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu sampai hari ini. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus. Amin. Selamat beribadah and God bless you.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kalau hari ini kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah pada hari ini. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami sampai pada hari ini. Dan saat ini kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami, hamba-Mu dan semua umat-Mu yang mendengarkan, supaya kami boleh mengerti apa menjadi isi hati-Mu. Karena kami tahu bahwa firman-Mu itu adalah menjadi kekuatan kami. Firman memulihkan dan menyembuhkan kami. Dan berikan kami kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan yang kita akan renungkan bersama dari Mazmur 62 ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata demikian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dalam hidup ini setiap orang membutuhkan ketenangan. Hanya dengan ketenangan di dalam hidupnya, akhirnya setiap orang boleh menjalani hidup ini dengan baik. Bisa menikmati hidup ini dan mengalami damai sejahtera dan kebahagiaan dalam hidupnya. Ada orang yang berpikir untuk bisa mengalami ketenangan, mereka harus memiliki kekayaan yang melimpah. Mereka harus memiliki saudaraku jabatan yang tinggi. Mereka harus menjadi orang yang terkenal. Tapi kenyataannya banyak orang saudaraku memiliki semuanya itu, tapi mereka tidak mengalami ketenangan. Karena dalam hidup ini setiap orang pasti saudaraku memiliki masalah. Dan seringkali masalah itu yang mencuri ketenangan dalam hidup kita. Sehingga kita saudaraku mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan dalam hidup ini. Maka itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dengan jelas tadi mengatakan, hanya dekat dengan Allah saja kita tenang, karena daripadanya lah keselamatan itu. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, ketenangan hanya kita bisa dapatkan hanya di dalam Yesus Kristus. Maka itu kunci saudaraku untuk kita bisa mengalami ketenangan dalam hidup ini, yaitu kita harus dekat dengan Allah. Maksudnya dekat dengan Allah apa saudaraku? Kita harus memiliki saudaraku persekutuan yang erat, yang intim dengan Tuhan, yaitu melalui doa, melalui saudaraku ibadah. Itu yang harus kita lakukan. Kedekatan kita dengan Tuhan itu membuat kita mengalami ketenangan. Bahkan dikatakan hanya Tuhan saja yang memberikan kita keselamatan. Hanya Tuhan saja yang sanggup memberikan kita keselamatan. Jadi saya percaya ketika kita memiliki persekutuan yang dekat dengan Tuhan, yang intim dengan Tuhan, yaitu saudaraku dengan melalui doa dan beribadah seperti ini, maka saya percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Kita akan mengalami pertolongan dan keselamatan daripada Tuhan. Daud mengatakan saudaraku, di firman Tuhan di Mazmur 84 ayat 2 dan 11 berkata demikian, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Ayat yang 11, sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Dengan jelas Daud mengatakan saudaraku, bahwa kerinduan dia akan Tuhan, persekutuan dia dengan Tuhan, saudaraku, ketika dia ada bersama-sama Tuhan, tinggal dalam hadiratnya, di situ dia merasakan kekuatan yang baru, dia mengalami ketenangan dalam hidupnya, dan dia boleh melihat perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Bagaimana Tuhan menyelamatkan dia, bagaimana Tuhan menolong dia, menyelesaikan semua persoalan-persoalan dalam kehidupannya. Maka saya mau katakan hari ini Bapak Ibu Saudaraku, hanya ketika engkau memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, saudara memiliki punya waktu saudaraku, waktu untuk berdoa, waktu saudaraku untuk tetap saudaraku memiliki waktu untuk beribadah. Ketika engkau setia melakukan hal ini, maka engkau akan mengalami kekuatan yang baru daripada Tuhan di dalam hadiratnya. Tuhan akan memulihkan keadaanmu, Tuhan akan menyembuhkan engkau. Tuhan memberikan engkau keselamatan, kemenangan demi kemenangan atas setiap persoalanmu. Maka itu hari ini Tuhan mau katakan, kita harus memiliki waktu yang lebih lagi dengan Tuhan, saudaraku. Di tengah kesibukan kita apapun hari ini, carilah Tuhan lebih utama dari segalanya. Milikilah persekutuan yang lebih lagi dengan Tuhan. Jangan melupakan pertemuan ibadah. Sekalipun kita hanya dalam ibadah online, tetaplah setia untuk mengikuti setiap ibadah online dengan ketaatan
dengan kesetiaan. Dan saya percaya di situ saudara akan melihat bagaimana campur tangan Tuhan, karya Tuhan yang ajaib yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, supaya kita boleh mengalami ketenangan. Yang pertama tadi saudaraku, kita harus dekat dengan Tuhan. Yang kedua saudaraku, yaitu saudaraku, kita harus berani mau menyerahkan sepenuhnya saudaraku kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Maka itu Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Jadi kita harus berani mau untuk menyerahkan sepenuhnya hidup kita di dalam kendalinya, di dalam pimpinannya Tuhan. Saya percaya ketika kita menyerahkan sepenuhnya ke dalam pimpinan Tuhan, maka dia akan turun tangan, dia akan campur tangan untuk menyelesaikan setiap persoalan kita. Sesulit apapun persoalan kita, kalau kita mau menyerahkannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka dia, saudaraku, akan, saudaraku, menyelesaikan semuanya. Dan dia akan berikan kita jalan keluar, kita mengalami kemenangan. Dan kita akan lihat perbuatan ajaib yang Tuhan akan lakukan dalam setiap persoalan kita. Maka kita harus menyerahkan hidup kita sepenuhnya. Kita menyerahkan masa depan kita sepenuhnya. Kita menyerahkan keluarga kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan pekerjaan kita, saudaraku. Kita menyerahkan seluruh kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan. Biarlah jadilah kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita lagi. Biarlah caranya Tuhan yang menyelesaikan, bukan lagi caranya kita. Dan saya percaya engkau akan lihat kemenangan demi kemenangan, perbuatan-perbuatan ajaib yang akan Tuhan kerjakan. Dan engkau akan mengalami ketenangan dalam hidup ini. Saya percaya Bapak Ibu saudaraku, ketika engkau menyerahkan sepenuhnya seluruh saudaraku kehidupanmu dalam pimpinannya Tuhan, dan engkau mempercayakan semuanya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan bertindak seperti katakan tadi. Maka engkau akan tenang, saudara, karena engkau tahu bahwa hidupmu dalam kendalinya Tuhan. Engkau tahu bahwa Tuhan menjaga, melindungi keluarga. Engkau nggak akan takut lagi, engkau nggak khawatir karena Tuhan menjamin hidupmu. Engkau tidak lagi takut bagaimana masa depanmu, masa depan anak-anakmu, karena engkau tahu bahwa Allah menjaminnya semuanya. Dan Dia akan memberikan, saudaraku, apa yang kau perlukan, apa yang kau butuhkan. Aku gak perlu lagi takut dengan kesehatan yang hari ini yang kau alami. Barangkali kau sedang mengalami sakit. Tapi ketika engkau menyerahkan sepenuhnya, Dia Allah yang sanggup, saudaraku. Dialah Allah penyembuh. Dialah tabib di atas segala tabib. Dialah dokter di atas segala dokter. Dia sanggup menyembuhkan. Dia sanggup memulihkan. Dan Dia sanggup, saudaraku, memulihkan keadaan saudara semuanya. Maka itu serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Sepenuhnya, saudara. Jangan setengah, sepenuhnya. Maka engkau akan lihat Allah akan bertindak menolong saudara. Amin. Jangan ragukan Tuhan. Dia Allah yang besar, Dia Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tidak ada perkara yang tidak mungkin. Amin. Tuhan bisa merubah, saudaraku, air menjadi anggur. Saya percaya keluargamu yang hari ini, saudaraku, barangkali sudah penuh dengan kepahitan. Barangkali, saudaraku, tidak ada lagi kebahagiaan. Tapi saya percaya Tuhan bisa memulihkan rumah tanggamu, memulihkan keluargamu. Dan saya percaya engkau akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa daripada Tuhan. Maka serahkan sepenuhnya kepada Tuhan, biar Tuhan sendiri yang bertindak dengan caranya. Dia akan melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Maka kau akan bisa tetap di tinggal tenang dalam badai apapun. Kau tahu ada Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Yang selanjutnya Bapak Ibu saudaraku, supaya kita boleh mengalami ketenangan, kita harus hidup dalam kebenaran. Ini penting sekali. Yesaya 32 ayat 17 berkata, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dengan jelas firman Tuhan ini mengatakan, Bapak Ibu saudaraku, di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Jadi kita harus hidup dalam kebenaran. Maka itu kita harus hidup sekali lagi dalam kebenaran, saudaraku. Kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan, saudaraku. Hidup sesuai dengan firman-Nya. Saya percaya ketika engkau hidup dalam kebenaran firman-Nya, maka engkau akan mengalami ketenangan, damai sejahtera seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Engkau akan mengalami ketenangan. Hanya kita berjalan menjalani hidup ini sesuai firman Tuhan. Ketika engkau bekerja, bekerjalah sesuai apa yang firman Tuhan katakan. Engkau bekerja dengan jujur, bekerja, saudaraku, dengan ketaatan.
kepada pemimpin. Dan saya percaya Engkau akan melakukan apa yang diharuskan, saudaraku, di tempat pekerjaanmu dengan baik. Engkau melakukan tanggung jawab dengan baik. Maka saya percaya ketika Engkau melakukan semuanya itu, apa yang seperti yang Tuhan katakan di firman Tuhan, maka Engkau, saudaraku, akan melihat perbuatan pertolongan Tuhan, promosi yang akan Tuhan lakukan dalam hidupmu. Dan saya percaya ketika kau melakukan semua yang di firman Tuhan katakan, maka kau akan mengalami ketenangan dalam hidupmu. Setiap apa yang kau kerjakan, kau akan mengalami ketenangan. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, hiduplah dalam kebenaran. Saya percaya orang yang hidup dalam kebenaran itu akan dibela oleh Tuhan. Ketika barangkali saudaraku, orang mau fitnah engkau, menjelekan engkau saudaraku, tapi ketika engkau tetap hidup dalam kebenaran, apa yang Tuhan katakan, pembelaan itu datang dari Tuhan. Tuhan akan membela engkau. Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib sekali lagi. Dia akan menolong saudara dan membela engkau. Dan saudara akan melihat, saudaraku, perbuatan Tuhan yang ajaib. Hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Yang Tuhan mau adalah ketaatan, taat, dan setia untuk melakukan apa yang Tuhan katakan. Ketika saudaraku, Yusuf taat dan setia melakukan kebenarannya, dia saudaraku tidak tergoda dengan istri Potifar untuk berbuat zina. Dan dia taat, dia meninggalkan semuanya itu. Ketika dia hidup dalam kebenaran, Tuhan membela dia. Sekalipun dia harus masuk saudaraku difitnah, masuk dalam penjara, tapi lihat, Tuhan menyertai. Bahkan apa yang dikerjakan saudaraku oleh Yusuf, Tuhan membuat berhasil. Lihat, ketika dia hidup dalam kebenaran, dia tidak hidup dalam kebencian. Dia bisa mengampuni saudara-saudaranya yang menjual dia, saudaraku, menjadi budak. Tapi lihat, ketika dia di rumah Potifar, Tuhan menyertai dia. Tuhan membuat berhasil. Bahkan akhirnya, saudaraku, dia Tuhan angkat menjadi, saudaraku, seorang pemimpin, saudaraku, yang berkuasa di Mesir. Saya mau katakan hari ini, ketika engkau hidup dalam kebenaran, Tuhan akan mengangkat engkau. Tuhan akan mempromosikan engkau. Perkenanan Tuhan akan turun atas hidupmu. Dan percayalah, Tuhan akan menjamin hidup kita. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kau akan lihat pertolongan Tuhan, kedahsyatan Tuhan yang dahsyat itu akan terjadi. Perbuatan Tuhan yang dahsyat akan terjadi dan kita alami. Maka itu Bapak Ibu saudaraku, supaya sekali lagi saya ingin mengingatkan setiap kita buat kebenaran firman Tuhan. Kalau kita ingin mengalami ketenangan, yang pertama kita harus dekat dengan Tuhan. Amin. Kita harus memiliki persekutuan yang intim dengan Tuhan, memiliki waktu untuk berdoa, untuk tetap setia, untuk beribadah. Yang kedua, serahkan sepenuhnya hidupmu ke dalam tangan Tuhan dan percayalah sepenuhnya, dan Dia akan bertindak dan menolong saudara. Yang terakhir, saudaraku, hiduplah dalam kebenaran. Ketika kau hidup dalam kebenaran, kau akan lihat pembelaan Tuhan, berkat janji Tuhan, perkenanan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup setiap kita. Puji Tuhan. Dan sebelum kita mengakhiri kebenaran firman Tuhan hari ini, saya ingin berdoa kepada setiap saudara pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar hari ini. Dan kami tahu bahwa firman-Mu itu yang kami dengar itu boleh termeterai dalam hidup kami. Dan kami percaya apa yang Kau katakan dan firman-Mu ini kami mau taati dan kami mau lakukan. Dan kami percaya Tuhan, firman-Mu ini Tuhan, itu yang memberikan kami Tuhan kemenangan demi kemenangan. Berkati setiap kami, umat-Mu, hamba-Mu juga dan setiap umat-Mu mendengar. Dan kami percaya firman-Mu ini Tuhan, sekali lagi kami percaya, itu penuh dengan kuasa Allah yang memberikan kami ketenangan, kedamaian, dan sukacita yang luar biasa. Dan saat ini hamba berdoa, saudaraku, kalau engkau memiliki masalah hari ini, persoalan apapun, percayalah, dekatlah selalu dengan Tuhan, serahkanlah sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, dan tetap hidup dalam kebenaran. Maka engkau akan lihat kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan, pembelaan Tuhan, pertolongan Tuhan itu akan nyata. Kalau engkau punya masalah hari ini, taruh tangan kananmu di dadamu dan saya mau berdoa. Di Tuhan Yesus saat ini hamba berdoa buat setiap umat-Mu. Persoalan apapun mereka hadapi. Hari ini kalau mereka sakit oleh kuasa dalam darah dan bilur-Mu, Engkau menyembuhkan mereka. Mereka punya persoalan dengan masalah dengan rumah tangga, pekerjaan, sekolah, ataupun Tuhan dengan hal keuangan. Aku percaya dalam nama Yesus Tuhan turun tangan menyelesaikan. Dan Tuhan memberkati mereka, menolong mereka, menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur buat hari ini.
Dan kami percaya kuasa-Mu itu dahsyat dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Dan saya menunggu saudara untuk mempersiapkan semuanya, roti dan anggur. Dan kalau Bapak Ibu Saudaraku sudah menyiapkannya, dan saat ini kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memasuki perjamuan kudus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, buat hari ini kami boleh bersama-sama melakukan perjamuan kudus. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Kau kuduskan roti dan anggur ini. Dan kami percaya di dalam nama Yesus kuasa Tuhan nyata Tuhan, ketika kami melakukan perjamuan kudus ini. Karena kami percaya persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu itu Tuhan mengingatkan kami akan pengorbanan-Mu. Dan iman kami sepenuhnya kepadamu. Dan ketika kami percaya kepadamu, lewat kami makan roti merupakan persekutuan dengan tubuh-Mu, dan minum anggur merupakan persekutuan dengan darah-Mu, kami percaya kuasa mujizat-Mu kami boleh alami saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, saat ini kita mengangkat roti yang sudah siapkan. Dan kita sebelum memakannya, kita akan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Firman Tuhan berkata demikian, sebab yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, dan berkata, inilah tubuhku, yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang percaya bahwa roti ini adalah merupakan persekutuan dengan tubuh Yesus, makanlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini Bapak Ibu Saudaraku, saudara bisa mengangkat anggur yang setelah saudara siapkan. Dan sebelum kita meminumnya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang berkata demikian. Demikianlah juga ia mengambil cawan, sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang percaya bahwa anggur adalah persekutuan dengan darah Yesus, minumlah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah melakukan perjamuan kudus dan kita akan berdoa untuk mengucap syukur. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami percaya buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kuasa-Mu nyata atas setiap kami. Pertolongan-Mu, kekuatan yang baru, mujizat-Mu kami alami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin didoakan, saudara mungkin ada pergumulan atau ada beban yang saudara ingin bagikan kepada kami untuk kami juga mendukung dalam doa, Bapak Ibu bisa mengirimkan, menceritakan semua permohonan dan beban doa saudara di nomor-nomor yang sudah tertera di bawah ini. Dan bagi Bapak Ibu yang mengalami pertolongan Tuhan, mungkin lewat acara dan siaran tayangan ini, Anda diberkati, Anda dikuatkan, Anda mengalami kesembuhan, mengalami pertolongan Tuhan, dan saudara ingin membagikannya supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan, saudara boleh juga mengirimkan ke nomor yang tertera di bawah ini sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberkati pekerjaan Tuhan, ingin menabur dalam ladang Tuhan, saudara boleh mengirimkan berkat saudara lewat transfer ke nomor rekening yang tertera di bawah ini. Dan
kita percaya bahwa biar lewat media, lewat pelayanan, lewat kabar baik yang kami beritakan, nama Tuhan semakin dimuliakan dan banyak jiwa boleh dimenangkan. Sekali lagi terima kasih untuk semua taburan saudara. Tuhan memberkati dengan limpah dan rahmat dan kasih karunia yang tidak akan pernah habis-habisnya. Dan pada akhirnya kami mengucapkan terima kasih. Thank you for joining us. Kami dari Revival Worship Church, Pastor David Novenus dan saya Jacqueline Salose mengucapkan have a great Sunday. Maju terus buat Tuhan, never giving up. God bless you and see you again. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah boleh mengikuti ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Dan setiap firman Tuhan yang kita dengar hari ini boleh termeterai dalam hidup kita dan terus bertumbuh dan berbuah. Dan saya akan berdoa sebelum kita akan mengakhiri ibadah hari ini dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam ibadah pada hari ini dari awal pertengahan sampai akhir, dan meteraikan firman-Mu itu dalam hidupan kami. Dan biarlah firman-Mu itu Tuhan terus bertumbuh dan berbuah dalam hidupan kami. Terima kasih. Saat ini jemaat Tuhan angkat kedua tangan-Mu sekali lagi dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati hidup kita, diberkati kesehatan kita, keluarga kita, dan pekerjaan kita. Dan percayalah Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, Bapak Ibu Saudaraku, dan tetap semangat dan terus mencintai Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati.